selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Tapi Ibu akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan belajar, kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati ibu guru dan peserta didik yang sedang mengikuti pelajaran di rumah, agar dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan ide pokok dalam teks bacaan. Sebuah teks bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf merupakan karangan yang terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Lalu, yang ketiga, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Di dalam kalimat utama biasanya terdapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar atau pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, anak-anak, sebelum kalian mencari ide pokok, alangkah baiknya kalian tentukan dulu kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, ciri-ciri paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu apabila kalimat kedua dan seterusnya mengacu pada kalimat pertama yang memiliki kata kunci seperti ini, itu, tersebut, lalu ada kata yang diulang dan ada kata ganti orang seperti ia, mereka, dan nya. Nah, itu kalimat utamanya berarti terletak di awal paragraf atau dapat dikatakan sebagai paragraf deduktif. Nah, ciri-ciri paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu apabila kalimat terakhirnya menyimpulkan atau memiliki kalimat kesimpulan dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan, dan memang. Ya, maka kalimat atau paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau dapat dikatakan sebagai paragraf induktif. Nah, bagaimana anak-anak? Apa sudah paham materi yang Ibu sampaikan? Nah, berikutnya Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan kalimat utama
dalam sebuah paragraf. Baik, anak-anak, di sini Ibu punya satu contoh teks paragraf. Mari kita amati dan kita tentukan kalimat utamanya. Nah, langkah pertama kita lihat kalimat kedua. Apakah pada kalimat kedua mengacu terhadap kalimat pertama? Apakah ada kata yang diulang? Ya, kecelakaan. Pada kalimat pertama terdapat kata kecelakaan. Dan di kalimat kedua juga terdapat kata kecelakaan. Nah, kalimat selanjutnya, yaitu kalimat ketiga dan keempat, juga masih terdapat kata kecelakaan. Anak-anak juga bisa melihat pada kalimat yang terakhir. Nah, pada kalimat yang terakhir ini tidak ada kata kesimpulan atau tidak ada kalimat kesimpulan. Seperti yang Ibu contohkan tadi. Oleh karena itu, oleh sebab itu. Ya. Di sini tidak ada. Maka dapat kita simpulkan bahwa ini adalah contoh paragraf deduktif. Paragraf deduktif artinya paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Demikian ya. Anak-anak, Ibu punya contoh teks paragraf yang kedua. Mari kita amati dan kita tentukan kalimat utamanya. Nah, yang pertama kita coba amati kalimat yang kedua. Apakah berkaitan atau apakah mengacu terhadap kalimat yang pertama? Apakah ada kata yang diulang? Atau apakah ada kata ganti orang? Ya, tidak ada. Maka kalimat yang kedua tidak ada kaitannya dengan kalimat yang pertama. Nah, demikian juga dengan kalimat yang ketiga. Tidak berkaitan. Nah, sekarang kalian lihat kalimat yang terakhir. Ada kata kesimpulan, yaitu maka itu. Persiapkan diri dan mulai belajar sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Pada kalimat tersebut terdapat kata maka itu. Nah, itu adalah kalimat kesimpulan. Oleh karena itu, paragraf ini dapat dikatakan sebagai paragraf induktif yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Anak-anak, Ibu punya contoh teks paragraf yang ketiga. Mari kita amati dan tentukan kalimat utamanya. Nah, yang pertama kita lihat kalimat yang kedua. Apakah kalimat ini mengacu pada kalimat yang pertama? Ya, ada kata yang diulang, yaitu kata hutan. Nah, bagaimana dengan kalimat selanjutnya, yaitu kalimat yang ketiga? Nah, pada kalimat ketiga masih ada kata yang diulang, yaitu kata hutan. Ya, padahal hutan berfungsi dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kita dapat menemukan bahwa kalimat utama terdapat di awal paragraf. Nah, apakah kalimat utamanya hanya ada di awal paragraf? Mari kita lihat kalimat yang terakhir.
Sebab itu, hutan perlu dijaga kelestariannya karena sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, pada kalimat terakhir ini ada kata kesimpulan, yaitu sebab itu. Maka, kalimat utama juga terdapat di akhir paragraf ini. Jadi, ini merupakan teks paragraf campuran karena kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf. Baik anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak paham materinya ya. Nah, kalau anak-anak belum paham, silakan hubungi Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp. Terima kasih.